Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes bab 15 ayat 4 menjadi salah satu visi di dalam Ardas Kas 8. Kata tinggal di dalam aku mempunyai arti penting di dalam kiasan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Umat Kristiani akan hidup penuh iman dan kasih jika bersatu di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam diri kita. Jika tidak bersatu dengan Yesus, kita akan lemah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, perbuatan baik kita bukanlah karya pribadi kita, tetapi hendaknya disadari sebagai karya bersama Yesus. Minggu kedua Advent memiliki arti sebagai cinta dan kesetiaan. Lilin ungu kedua telah dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Lilin kedua atau disebut juga lilin Bethlehem yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita akan lahir di dalam hati kita. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Yesus. Maka pada pendalaman Advent kedua ini, kita diajak untuk semakin memahami makna semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah dalam kasih. Pendalaman ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup beriman kita tidak dapat dilepaskan dari pokok utama, yaitu Kristus. Kita diajak untuk merefleksikan sejauh mana keeratan hidup kita dengan Kristus, dan akhirnya sejauh mana kita mampu berbuah memberikan kasih kepada sesama di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berkah dalam. Pada pertemuan Advent yang kedua ini, kita diajak untuk mendalami dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 5, di mana Yesus ingin menyampaikan tentang perumpamaan pohon anggur. Perumpamaan pohon anggur ini digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan hubungan antara ranting dengan pokoknya. Dalam Injil ini ada dua hal pokok yang dapat kita petik bersama. Yang pertama, bahwa dasar dari hidup iman Kristiani kita adalah Yesus Kristus sendiri, di mana Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita semua adalah
ranting-rantingnya. Yesus sebagai pokok anggur yang benar senantiasa membuat kita sebagai rantingnya menjadi semakin bertumbuh dan semakin berbuah. Maka setiap ranting ini harus memberikan buah yang baik pula. Hal pokok yang kedua, kita harus senantiasa mampu untuk menjaga paguyuban kita agar selalu menjadi ranting-ranting yang bersatu dengan pokok yang benar, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus sendiri. Untuk itu, paguyuban kita harus senantiasa mampu untuk mengembangkan nilai-nilai Kristiani dengan memelihara dan selalu hidup dalam doa, mendengarkan firman atau sabda, dan cinta kasih, serta berusaha untuk mengembangkan semangat untuk saling mengasihi, semangat solidaritas, sikap ketulusan, dan juga kesetaraan. Perumpamaan Yesus sebagai pokok anggur ingin mengajak kita semua bahwa Yesuslah dari semua kebenaran dan hidup kita. Tanpa Dia, kita ini tidak bisa melakukan apapun juga, dan itu harus kita sadari bahwa kita ini manusia yang serba kekurangan, ya, lemah. Nah, maka satu-satunya yang bisa memampukan kita untuk melakukan sesuatu ya Yesus sendiri. Maka kita berusaha untuk menggantungkan hidup kita pada Yesus. Nah, ketika kita berfokus atau tertuju pada Kristus dan sabdanya yang ada di dalam Injil, maka kita akan selalu dipenuhi dengan terangnya. Kemudian buah-buah roh yang akan hadir dengan sendirinya dalam diri kita itu pasti. Buah-buah itu akan hadir tanpa mungkin kita sadari, tapi buah-buah itu akan ada, dan berkat-berkatnya pun juga akan semakin berlimpah. Jika kita berusaha untuk mencapai berkat itu secara penuh, melimpah, maka setiap hari Yesus akan semakin berakar kuat di dalam hati kita, selayaknya pohon anggur yang sejati. Visi dari Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang 2021-2025, semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah dalam kasih. Hal ini ingin mengatakan kepada kita semua agar kita senantiasa erat atau semakin akrab dengan Kristus. Tanda dari keeratan atau kesatuan kita dengan Kristus bisa dilihat dan dirasakan dari kualitas hidup doa kita, spiritualitas kita, dan kesatuan mistik antara atas laku setiap hari kita dengan Kristus. Hal itu tentu ditampakkan dari lagu hidup rohani kita. Bagaimana selama ini kehidupan rohani kita setiap hari. Dengan begitu kita akan semakin mengasihi
menghasilkan banyak buah seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Seperti halnya tujuan dari menanam pohon anggur atau merawat kebun anggur, ini bukanlah untuk menumbuhkan daun-daun yang indah, daun-daun yang rindang, lebat, itu bukan, tetapi yaitu untuk menghasilkan buah. Allah telah memberi kita masing-masing, setiap pribadi, suatu karunia, dan karunia itu tentunya setiap pribadi tidak sama, semuanya berbeda-beda. Nah, apa tujuan Allah memberikan karunia yang berbeda-beda? Yaitu agar dengan karunia yang berbeda itu kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling berbagi. Karena kita akan menggunakan talenta itu untuk semakin bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan sesama, dan apapun yang dikehendaki oleh Kristus sendiri dengan talenta yang kita miliki. Dan tentu saja dengan talenta-talenta itu kita diajak untuk semakin menghasilkan buah bagi kerajaan Allah sendiri. Maka mari kita terus-menerus dari hari ke hari semakin menyadari hidup rohani kita, semakin menyadari talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita semakin menghidupi dan mengembangkan hidup doa kita agar hidup kita semakin menghasilkan buah, dan buah itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, permenungan yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Terima kasih dan berkah dalam